Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita selalu bersukacita, selalu ceria untuk membahas firman Tuhan dan tidak mengurangi kegairahan kita, semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih terus-menerus boleh belajar kebenaran firman Tuhan, sekalipun ini adalah singkat tetapi dapat memperkaya kerohanian kami. Roh Kudus tetap memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, bahkan berikan kepada kami pewahyuan ilahi dan pembukaan rahasia firman Tuhan ketika kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas topik mengenai 5 keberatan terhadap doktrin dan bagaimana menjawabnya bagian yang kedua. Ini adalah bagian yang terakhir karena cuma ada 2 bagian saja yang akan kita bahas. Kita sudah membahas keberatan pertama dan keberatan kedua terhadap doktrin dan bagaimana menjawabnya pada edisi yang lalu. Dan pada edisi ini kita akan membahas keberatan yang ketiga sampai keberatan yang kelima terhadap doktrin dan bagaimana menjawabnya. Keberatan ketiga terhadap doktrin yaitu tidak penting apa yang Anda percayai, yang penting adalah siapa yang Anda percayai. Sekali lagi, keberatan yang ketiga terhadap doktrin, tidak penting apa yang Anda percayai, yang penting adalah siapa yang Anda percayai. Bagaimana caranya kita menjawab keberatan ketiga ini terhadap doktrin? Kita harus bisa menjawab bahwa mustahil untuk benar-benar memisahkan Kristus dari ajarannya atau dari doktrinnya. Kristus dan ajarannya adalah satu. Seseorang tidak dapat menerima Kristus dan menolak apa yang Dia ajarkan. Dalam pandangan Alkitab yang benar, menerima Kristus sepenuhnya berarti juga menerima ajarannya atau doktrinnya sepenuhnya. Tidak bisa hanya memilih salah satunya saja, yaitu memilih Kristus dan menolak ajarannya atau menolak doktrinnya, atau memilih ajarannya dan menolak Kristus. Tentu hal ini tidak mungkin. Yesus sendiri mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu dapat dibaca dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 16 sampai 17. Jadi saudara, kalau kita boleh menerima sepenuhnya pribadi Kristus, tentu itu berarti kita juga menerima ajarannya atau doktrinnya. Nah, kita sudah menjawab keberatan ketiga terhadap doktrin dan bagaimana kita bisa mengajukan dasar-dasar alasan yang teguh bahwa pribadi pengajar doktrin dan doktrinnya tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan keberatan keempat terhadap doktrin, yaitu Anda mungkin benar dalam doktrin Anda dan salah dalam roh Anda, dan hal ini tidak bisa diterima oleh Allah. Atau Anda bisa salah dalam doktrin Anda dan benar dalam roh Anda, dan hal ini lebih bisa diterima oleh Allah. Sekali lagi,
keberatan yang keempat terhadap doktrin, Anda mungkin benar dalam doktrin Anda dan salah dalam roh Anda. Hal ini tidak bisa diterima oleh Allah. Atau Anda bisa salah dalam doktrin dan benar dalam roh Anda, dan hal ini lebih bisa diterima oleh Allah. Nah, bagaimana cara kita menjawab keberatan keempat terhadap doktrin? Jadi saudara, kita perhatikan dari maksudnya adalah bahwa perilaku yang benar lebih penting bagi Allah daripada doktrin yang benar. Itu maksud dari keberatan ini. Perilaku yang benar lebih penting bagi Allah daripada doktrin yang benar. Nah, kita harus bisa menjawab keberatan ini bahwa apa yang dinyatakan oleh penentang-penentang doktrin ini memang sebagian benar dan sebagian salah. Jadi pernyataan tersebut itu sebagian benar dan sebagian salah. Yang diidamkan oleh Allah adalah agar kita benar dalam perilaku maupun benar dalam doktrin, bukan hanya salah satunya dengan mengorbankan yang lain. Jadi tidak benar bahwa perilaku yang benar lebih penting bagi Allah daripada doktrin yang benar. Allah menghendaki kedua-duanya benar. Yaitu cara kita menjawabnya, baik perilakunya benar maupun doktrinnya juga benar. Nah, kita akan membahas keberatan kelima atau keberatan yang terakhir, yaitu doktrin itu kering, membosankan, dan mati, serta tidak berguna bagi kita di zaman ini. Kita membutuhkan pengajaran yang praktis, atau dengan kata lain, pengalaman lebih penting daripada doktrin. Sekali lagi, keberatan yang kelima adalah doktrin itu kering, membosankan, dan mati, serta tidak berguna bagi kita di zaman ini. Kita membutuhkan pengajaran yang praktis, atau dengan kata lain, pengalaman lebih penting daripada doktrin. Nah, bagaimana kita menjawab keberatan kelima ini? Kalau kita perhatikan pernyataan keberatan di atas hanya sebagian benar. Harus diakui seringkali penyajian doktrin bisa saja mungkin tidak menarik. Terasa kering, membosankan, terasa mati, tidak menghidupkan. Bagaimanapun kesalahannya tidak pada doktrinnya, tetapi karena faktor dari pengajarnya. Kehidupan dari apa yang diajarkan adalah kehidupan dari sang pengajar. Jadi jika itu terjadi, respon yang benar bukanlah membuang doktrin itu, tetapi menyadari bagaimana pengajar harus dihidupkan oleh Roh Allah, pribadi yang mengilhami doktrin tersebut. Doktrin seharusnya membawa kepada kehidupan, teori kepada praktek, penafsiran kepada penerapan, pengajaran kepada perbuatan. Inilah yang diidamkan oleh Allah. Bukan hanya itu, pengalaman harus selalu diukur dalam terang firman Allah. Teologi operasional, seseorang harus tunduk pada teologi Alkitab. Hal yang subjektif harus tunduk pada yang objektif. Hal yang tidak sempurna harus tunduk pada yang sempurna. Jika tidak, pengalaman yang tidak dituntun bisa menyebabkan kesalahan. Jadi, tidak benar kalau pengalaman lebih penting daripada doktrin. Nah, itu adalah cara kita menjawab keberatan yang kelima
atau keberatan yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas secara lengkap tentang 5 keberatan terhadap doktrin dan bagaimana menjawabnya dalam 2 seri pembahasan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas mengenai 5 keberatan terhadap doktrin bagian yang kedua ini yang melengkapi bagian yang pertama, sehingga kami bisa pandai-pandai untuk mengkonter atau menjawab dari mereka yang menolak doktrin dan memandang doktrin itu tidak perlu. Terima kasih, kiranya Roh Kudus senantiasa tetap menanamkan pengertian-pengertian ini di dalam hati kami dan pikiran kami. Amin.